bahwa kita dimulai dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk yang menyiapkan berdoa, silakan. Siapa Mas Kenzo? Silakan di situ saja. Di depan buku siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Terus lanjut sekarang anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan ya. Silakan berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Lihat ini ada sudutnya ya. Berdiri di depannya situ saja. Berdiri semuanya ya. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Sebelum Pak Tri mulai, Pak Tri akan mengecek dulu apakah anak-anak ada yang tidak masuk hari ini. Semua masuk ya? Alhamdulillah, berarti semua sehat ya. Ada yang sakit? Ada. Nah, anak-anak, untuk pertemuan minggu kemarin kita membahas apa? Passing, bawah, bola, voli. Nah, untuk hubungan passing, bawah, bola, voli, anak-anak, dan untuk sekarang apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika kita bergerak pada saat kita bermain voli itu menghubungkan dengan kita berolahraga. Dari berolahraga tersebut kita akan juga apa? Menjadi sehat. Untuk pertemuan sekarang yaitu materi kita yaitu apa? Penyakit menular dan tidak menular. Jadi untuk pertemuan kita hari ini penyakit menular dan tidak menular. Untuk tujuannya anak-anak, tujuannya adalah yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Itu yang kedua, menguraikan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Untuk yang ketiga, menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Untuk yang keempat, kalian membuat konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Itu untuk tujuannya ya anak-anak ya. Untuk sekarang
dikeluarkan HP-nya. Pak Tri akan kasih presentasi soal-soal kuisis. Ya, silahkan Pak Tri akan kirimkan lewat grup ya, silahkan dibuka grupnya. Nah, sudah dibuka? Kalau sudah. Nah, kalau sudah dibuka, silahkan itu diklik soal-soalnya. Anak-anak silahkan dikerjakan. Di grup ada dari Pak Tri. Nah, silakan itu dikerjakan ya. Sudah, Anissa sudah ya. Nah, silakan dimulai, ketik dimulai. Silakan dikerjakan. Pak Tri kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Dimulai. Ayo, kerjakan ya. Ya, dikerjakan itu. Mas Duri, ayo. Silakan dikerjakan. Bisa kan? Bisa ya. Cukup? Sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Sudah. Ya, kalau sudah HP-nya dimatikan, ditaruh di meja. Nanti Pak Tri akan koreksi ya. Untuk berikutnya, apakah ini anak-anak sudah berkelompok ya duduknya ya? Nah, kalau sudah, ini nanti Pak Tri akan memutarkan video ya. Anak-anak di situ nanti akan melihat video dan Pak Tri minta untuk semuanya mengamati ya. Diamati. Yang pertama, Pak berhasil minimal. Apakah kami apa yang dimaksudkan yang kedua? Lalu itu pembahasan berhubungan dengan seluruh apakah pengertian penyakit menular? Penyakit menular adalah penyakit yang bisa berpindah atau mengalir atau menulari orang lain. Penyakit menular diakibatkan oleh virus, bakteri, relasi atau budaya. Oleh karena itu, waspada selalu terhadap penyakit menular ini. Tidak waspada tersebut dapat diwujudkan apabila kita selalu menjaga kesehatan kita. Selalu menjaga kebutuhan diri sendiri dengan melakukan olahraga dan juga selalu mengkonsumsi makanan. Ya mati anak-anak ya. Itu apa saja penyakit menular, apa saja penyakit yang tidak menular. Sehingga virus atau bakteri yang berpenyakit tersebut adalah umum. Proses penularan secara tidak langsung dapat terjadi ketika kamu tertular penyakit melalui perantara misalnya gigitan nyamuk. Selanjutnya, jenis-jenis penyakit menular. Penyakit berbahasa jenis-jenisnya. Dijelaskan sebagai berbagai jenis penyakit menular. Jenis-jenis penyakit menular antara lain
influenza, demam berdarah, cacar air, dan diare. Yang pertama itu influenza. Influenza adalah salah satu penyakit menular yang sering kita temui. Influenza lebih dikenal dengan sebutan flu. Influenza merupakan penyakit menular disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi saluran pernapasan. Penyakit influenza dapat datang secara tiba-tiba. Biasanya akan berlangsung selama 7-10 hari dan biasanya akan hilang begitu saja. Yang selanjutnya yaitu demam berdarah. Demam berdarah adalah salah satu penyakit menular yang juga sering kita temui. Demam berdarah denggi adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus denggi yang dibawa oleh nyamuk. Demam berdarah ringan menyebabkan demam tinggi, kuat, nyeri otot dan sendi. Demam berdarah disebut juga sebagai penyakit tick-borne. Demam berdarah diakibatkan oleh virus-virus disebabkan oleh nyamuk yang berasal dari famili tertentu, yaitu Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Yang selanjutnya yaitu cacar air. Cacar air merupakan penyakit yang lebih sering dialami oleh anak-anak. Penyakit ini disebabkan oleh virus Varicella zoster. Cacar air dapat menular ke orang lain dengan cara kontak langsung dengan penderita, misalnya bersentuhan kulit dengan penderita. Tidak ada obat khusus untuk menerima cacar air, namun dalam perawatan yang tepat dapat membantu meringankan sakit saat terserang cacar air. Perawatan itu pertama, minum obat demam sekaligus berdaya sakit. Kedua, tidak menggaruk bentol-bentol cacar air agar tidak terjadi infeksi. Yang ketiga, menjaga asupan makanan dan minuman yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi. Yang keempat, tidak keluar rumah hingga sembuh benar agar tidak menularkan cacar air kepada teman-temannya. Yang selanjutnya yaitu diare. Diare juga merupakan salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai. Gejala diare ditandai dengan sering buang air besar dengan kotoran yang jelek hingga cair. Diare yang akut mengakibatkan dehidrasi berat, di mana apabila tidak ditangani dengan baik dapat berakibat fatal. Diare dapat diakibatkan oleh bermacam-macam sebab, dari mulai kondisi yang sifatnya sementara hingga terhadap kondisi kesehatan yang kronis. Berikut penyebab diare yang paling sering terjadi yaitu infeksi bakteri, infeksi virus, keracunan makanan, dan konsumsi obat yang kurang sesuai dengan tubuh. Yang selanjutnya yaitu cara mencegah agar tidak tertular. Berbagai penyakit menular sebenarnya dapat dicegah. Kamu dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hindari berganti yang menggunakan barang-barang yang sifatnya personal dengan temanmu atau siapapun. Yang kedua, gunakan masker apabila berinteraksi dengan penderita secara langsung. Hal ini dapat dilakukan apabila berinteraksi dengan penderita yang mengidap penyakit yang dapat menular melalui udara, seperti influenza. Yang selanjutnya, berolahraga secara rutin minimal seminggu sekali. Dengan berolahraga dari tahan tubuhmu akan meningkat sehingga dapat bekerja melawan penyakit. Yang keempat, makan makanan yang sehat serta bergizi seimbang. Apabila kamu memenuhi kebutuhan tubuhmu terhadap gizi, maka kamu akan lebih tahan terhadap penyakit. Yang selanjutnya, cara merawat jika sudah tertular. Apabila sudah tertular, lakukan perawatan agar penyakit tidak menyebar dan tidak menular ke orang lain. Selain itu, lakukan tindakan sebagai berikut. Segera dapat pengobatan yang tepat dari ahlinya. Yang kedua, ikuti anjuran minum obat yang disarankan dokter secara teratur dan disiplin. Yang ketiga, makan dan minum dengan gizi dan vitamin yang memadai. Yang keempat, beristirahatlah yang cukup agar kondisi tubuhmu segera pulih kembali. Yang kelima, jangan lupa agar selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar sakitmu segera disembuhkan dan kamu dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas penyakit yang tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan dari seseorang yang sedang menderita sakit. Penyakit tersebut tidak membahayakan bagi orang di sekitarnya, tetapi penyakit tidak menular membahayakan diri penderita. Berikut adalah contoh penyakit yang tidak menular. Yang pertama, hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Hipertensi, high blood pressure, atau hypertension adalah suatu kondisi di mana tekanan darah terhadap arteri sangat tinggi, melampaui batas normalnya. Tekanan darah adalah kekuatan aliran darah dari jantung yang mendorong lawan dinding pembuluh darah.
Kekuatan tekanan darah ini berubah-ubah setiap waktu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan seseorang yang mempengaruhi kinerja jantung dan daya tahan pembuluh darahnya. Selain disebabkan oleh faktor keturunan, penyakit hipertensi disebabkan oleh berbagai macam sebab antara lain. Yang pertama, gaya hidup yang tidak sehat atau suka begadang. Yang kedua, pola makan yang tidak sehat atau makan makanan yang termasuk junk food. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan berpadan darah tinggi. Menderita hipertensi pada anak-anak yang mewarisi hipertensi dari orang tua atau akibat gaya hidup yang buruk berdampak pada obesitas sehingga kebugaran jantung yang memburuk. Yang kedua yaitu penyakit jantung. Penyakit jantung adalah suatu kondisi di mana penyakit organ tubuh yang dalam makanan tertentu. Penyakit jantung tersebut akibat kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah, utama yang menyuplai darah ke jantung, mengalami gangguan atau kerusakan. Gangguan atau kerusakan pada jantung antara lain adalah akibat penumpukan kolesterol di sekitar pembuluh darah dan proses peradangan jantung. Akibat penumpukan kolesterol, pembuluh darah koroner akan menyempit sehingga organ jantung tidak berfungsi optimal. Penyakit jantung pada pasien penyakit menular. Resiko seseorang terkena penyakit jantung meningkat oleh beberapa faktor yaitu yang pertama merokok, menderita sakit diabetes, kolesterol tinggi, terkena hipertensi, suka mengkonsumsi makanan berlemak. Selanjutnya yaitu penyakit diabetes. Penyakit diabetes atau penyakit diabetes itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh pada gula darah tinggi. Darah yang dikatakan tinggi jika pada gula darah saat puasa lebih dari 126 mg dan saat tidak puasa 200 mg. Pada gula darah biasanya kurang dari 120 sampai 140 mg pada 2 jam setelah makan atau minum cairan yang mengandung gula atau karbohidrat lainnya. Penyakit diabetes tertulis disebabkan oleh beberapa variabel seperti berikut: faktor genetis, obesitas, konsumsi makanan tidak baik, dan kebiasaan merokok. Selanjutnya yaitu obesitas. Obesitas adalah penumpukan lemak yang sangat tinggi di dalam tubuh sehingga membuat berat badan berada di luar batas ideal. Orang awam seringkali menyebutnya dengan istilah gemuk atau terlalu gemuk di luar batas ideal. Beberapa dampak dapat muncul ketika seseorang mengalami obesitas. Dampak terparahnya adalah dapat menyebabkan kematian. Beberapa contoh dampak obesitas terhadap kesehatan fisik: menderita obesitas misalnya terserang stroke, penyakit jantung koroner, diabetes, dan kanker usus. Untuk mengobati atau mengurangi obesitas, kita dapat melakukan diet ketat dengan menerapkan pola makan sehat serta olahraga secara teratur. Misalnya dengan melakukan olahraga 2,5 sampai 5 jam setiap minggu. Nah, itu tadi materi berbagai penyakit menular dan tidak menular yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian semua. Nah, itu tadi. Nah ya, anak-anak sudah melihat video berbagai macam apa penyakit menular dan tidak menular. Untuk berikutnya, penyakit menular. Apa sih penyakit menular itu? Nah, di sini penyakit menular itu adalah penyakit yang dapat ditularkan atau dipindahkan ke orang lain yang disebabkan oleh sebuah agen biologi. Berikutnya apa? Kuman, virus, bakteri, parasit. Ya. Terus untuk macam-macam penyakit menular tadi macam-macamnya sudah dibahas di video. Yang pertama apa? Diare. Ya. Yang pertama diare. Penyakit diare disebabkan oleh infeksi virus. Ya. Virus, bakteri atau juga parasit. Gejalanya apa anak-anak? Terus rasa sakit, sering BAB, tekstur encer, ya. Terus penyakit diare menyebar melalui makanan atau minuman. Jadi anak-anak kalau ketika makan, ketika membeli minuman harus yang hati-hati.
ngerti ya. Untuk berikutnya apa? Influenza. Apa? Flu ya. Flu. Penyakit influenza disebabkan oleh infeksi virus influenza. Gejalanya badan gede, kepala sakit, bersin-bersin, hidup tersumbat. Penyakit influenza menyebar melalui apa? Droplet dari penderita. Terus berikutnya demam berdarah atau apa? DBD. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh infeksi virus yang berasal dari gigitan nyamuk ya anak-anak ya. Gejalanya demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, tulang sendi, mual-mual, sakit di belakang mata. Penyakit DBD menyebar melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ya, atau juga nyamuk Aedes albopictus ya. Pencegahannya gimana? Dapat dilakukan dengan melindungi diri dengan menggunakan pakaian yang tertutup, memakai lotion anti nyamuk, melakukan 3M apa saja? Menutup, menguras, dan mengubur. Berikutnya tuberkulosis atau TBC ya. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya batuk selama 3 minggu atau lebih. Jadi batuknya terus-terusan seperti itu ya. Batuk berdarah atau batuk darah atau lendir, nyeri dada, penurunan berat, jadi badan itu semakin lama semakin kurus ya. Nah, penyakit DBD penyebaran melalui droplet yang menyebar di udara ketika penderita batuk, bersin atau berbicara. Pencegahannya dapat dilakukan dengan memberikan vaksin BCG. Terus untuk berikutnya cacar air. Penyakit cacar air disebabkan oleh infeksi virus varicella zoster. Gejalanya muncul apa? Muncul ruam pada kulit, demam, sakit kepala, kelelahan. Penyakit cacar air menyebar melalui apa? Kontak langsung dengan penderita atau melalui udara. Pencegahannya dapat dilakukan dengan memberikan vaksin varicella. Terus tipes. Penyakit tipes disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Gejalanya demam tinggi, diare, atau konstipasi, sakit kepala, sakit perut,
siang. Ya, penyakit tipes penyebaran melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan memberikan vaksin tifoid, makan makanan yang matang, dan menjaga kebersihan. Berikut penyakit difteri. Penyakit difteri disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae. Gejalanya demam menggigil, ya, sulit bernapas, suara sesak. Penyakit difteri menyebar melalui partikel udara, benda pribadi pasien, peralatan rumah yang terkontaminasi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan memberikan vaksin difteri. Terus lanjut, hepatitis. Penyakit hepatitis disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Terus penyakit hepatitis menyebar melalui makanan, minuman, dan sumber air yang terkontaminasi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan memberikan vaksin, mengurangi konsumsi alkohol, menjaga kebersihan sumber air. Lanjut, kudis, ya, penyakit kudis atau Scabies disebabkan oleh gigitan tungau. Gejalanya rasa gatal, ya, rasa gatal yang parah, ruam penyerupai jerawat. Jadi kecil terus lama-lama membesar gitu, membengkak gitu ya. Penyakit kudis menyebar melalui bantal, spray, gorden atau pakaian yang dijadikan tempat berkembang biak tungau. Ya, pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan rumah, mencuci pakaian, dan dengan benar sering mengantri spray dengan gorden, sering menjemur bantal dan kasur. Lanjut, corona. Nah, corona ini penyakit yang akhir-akhir ini marak ya Nana ya. Corona. Penyakit corona disebabkan oleh virus corona. Ya, gejalanya demam. Ya Nana ya, kalau diketahui gejalanya corona itu awalnya demam, batuk, kehilangan rasa. Nah, ketika kamu makan tuh rasanya nggak ada, kehilangan rasa itu ya, kehilangan rasa dan bau. Nah, ketika kamu mencium tuh nggak ada baunya sama sekali. Itu contoh-contoh gejalanya ya. Penyakit corona menyebar melalui droplet dari hidung dan mulut penderita yang menyebar di udara pada saat batuk atau bersin. Pencegahannya dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi, menjaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan. Nah, itu tadi berikut penyebaran penyakit yang menular. Selanjutnya penyakit yang tidak menular. Nah, karena penyakit yang tidak menular itu apa sih? Yaitu penyakit yang tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan atau dapat dipindah ke orang lain yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Yaitu meliputi ini macam-macam penyakit tidak menular. Sariawan, penyakit sariawan disebabkan oleh jamur,
Candida albicans. Gejalanya sensasi terbakar pada lidah, rasa sakit saat menelan, rasa nyeri, muncul luka berwarna putih di lidah. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan berhenti merokok, membersihkan sela-sela gigi, merawat dan membersihkan mulut. Terus apalagi osteoporosis. Penyakit osteoporosis disebabkan oleh tulang yang sudah tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi pengkeroposan ya. Gejalanya sakit punggung, menurunnya tinggi badan, postur bungkuk, jadi maling sangkuk gitu ya, tulang mudah patah. Pencegahannya dapat dilakukan dengan diet, olahraga yang teratur. Olahraganya seperti apa? Berjalan, mendaki, jogging. Terus lanjut diabetes atau diabetes. Penyakit diabetes disebabkan oleh kadar gula dalam darah yang berlebihan. Gejalanya mudah haus, sering mudah lelah, mudah ngantuk. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat, mengurangi konsumsi makan dan minum manis-manis ya. Lanjut, apalagi? Hipertensi, tekanan darah tinggi. Penyakit hipertensi disebabkan oleh meningkatnya tekanan pada arteri karena kondisi tertentu. Gejalanya sakit kepala, mimisen, nyeri dada, sesak napas. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan konsumsi makanan sehat, mengurangi kafein, batasi asupan garam berlebihan, berhenti merokok. Dan anak-anak, sekarang Patri akan bagikan LKPD dulu ya. Ini kan so dibagikan ke teman-temannya yang lain, ke kelompokmu. Ini Juwita dibagikan ke temannya, Mbak Nancy dibagikan ke temannya. Dan sekarang tugas anak-anak menganalisis dan mendiskusikan terkait dengan yang pertama, apa sajakah macam-macam penyakit menular. Tadi Pak Tri sudah sampaikan di depan ya. Sebutkan dan jelaskan penyebab serta cara pencegahannya. Tadi sudah kan? Sudah belum? Sudah. Terus untuk yang kedua, apa sajakah macam-macam penyakit tidak menular. Sebutkan dan jelaskan penyebab serta cara pencegahannya. Dan paham? Silakan dikerjakan dengan kelompok kalian masing-masing dan diskusikan. Patri beri waktu 5 menit. Silakan kerjakan. Diskusikan. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Mbak Rena, silakan. Pak, dengan menjaga makan dan minum, apakah kita bisa terhindar dari penyakit? Dengan menjaga makan dan minum, kita bisa terhindar dari penyakit. Bisa ya Mbak Rina ya, teman-teman ya, dengarkan dulu. Bisa, karena dengan makan dan minum yang sehat dapat menjaga daya tahan tubuh
terhadap penyakit. Ya, bisa. Dan silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan, diskusikan. Ayo didiskusikan ke teman-temannya. Tadi apa saja aku sudah sampaikan kan? Didiskusikan. Dan waktunya cukup. Nah, sudah selesai kan? Kalau sudah selesai waktunya kita presentasikan. Ini nanti ketika mempresentasikan maju berkelompok. Kelompok satunya mana? Kelompok satu ya. Kelompok dua? Kelompok tiga. Sekarang yang maju duluan kelompok satu, silakan maju ke depan. Teman-temannya mendengarkan. Nanti ketika teman-temannya sini maju. Baris yang rapi membacakan apa saja. Ke sini mas. Nah, sini. Nah. Silahkan dibacakan 3 saja, apa saja penyakit menular. 3. Yang keras, satu anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang macam-macam penyakit menular. Penyebab, gejala, menyebar melalui pencegahan. Pertama, penyakit diare. Penyebab penyakit diare adalah infeksi virus, bakteri, atau parasit. Gejala penyakit diare adalah perut terasa sakit, sering buang air besar, tekstur encer, dehidrasi, mual-muntah, badan lemas. Dapat menyebar melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Pencegahan penyakit: 1. Rajin mencuci tangan. 2. Menjaga kebersihan rumah dan kamar mandi. 3. Menjaga kebersihan badan dan pakaian. 4. Menjaga kebersihan menjaga dan minuman. 5. Melakukan vaksinasi diare. Kedua, influenza. Virus influenza penyebab penyakit influenza. Gejala penyakit: badan menggigil, kepala sakit, bersin-bersin, ujung sumbat, sumbat naik atau demam. Dapat menyebar melalui makanan, dapat menyebar melalui droplet. Gejala: kontak langsung dengan penderita. Pencegahan penyakit: rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. 2. Makan makanan yang bergizi seimbang. 3. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan. 4. Gunakan masker. 5. Hindari kontak dengan penderita. Yang ketiga, demam berdarah atau DBD. Virus demam berdarah dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Gejala penyakitnya adalah demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, mual atau pedih, mual muntah, sakit di belakang mata. Dapat menyebar melalui binatang. Pencegahan penyakit:
Gunakan selimut saat tidur atau pasang kelambu pada tempat tidur dan ventilasi. 2. Pakai pakaian yang melindungi badan dari gigitan nyamuk saat bepergian. 3. Mengurangi habitat nyamuk saat gerakan 3M, yaitu menutup, mengulas, mengukur. Nah ya, dari situ tadi apakah teman-temannya yang bertanya? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan. Mas Febian silakan berdiri dulu. Bentar. Mas Febian silakan berdiri dulu. Bertanya ke temannya, silakan. Apakah penyakit TBC dapat menular melalui makanan dan minuman? Nah, silakan jawab. Bisa saja, tetapi penyebaran penyakit TBC yang utama melalui udara. Nah, ya. Dan sekarang beri aplaus kepada kelompok 1. Nah, terima kasih. Silakan kembali ke duduknya. Silakan kembali. Berikutnya kelompok 2. Silakan maju di depan. Maju baris yang rapi. Ayo baris dulu yang rapi. Setelah itu membacakan hasil presentasi kamu 3 saja. Ya, data 5 tadi waktu itu 5 sekarang 3 saja. Sini, agak sini Pak. Nah, yang rapi, yang lurus, yang rapi. Oke, sini maju, di belakang ya. Ya, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyakit menular. Silakan 3 saja. Keras, biar namanya benar. Adalah bakteri salmonella typhi. Gejala demam tinggi, diare atau konstipasi, sakit kepala, sakit perut, lidah kotor, putih bersinan. Menyebar melalui makanan dan minuman. Pencegahan adalah melakukan vaksin favorit, makan makanan yang matang, buang air besar yang bersih, menjaga kebersihan. Yang kedua adalah penyakit difteri. Penyebab bakteri Clostridium diphtheriae. Gejalanya terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi amandel dan tenggorokan. Dari tenggorokan dan suara serak, sulit bernapas atau napas yang cepat, membengkakkan leher, getah bening pada leher, lemas dan lelah, kulit yang awalnya cair tetapi dapat sampai bercampur darah, batuk yang keras, rasa tidak nyaman, gangguan penglihatan, secara melantur, tanda-tanda shock seperti berat dan nyeri, terlihat dan jantung berdebar cepat. Menyebar melalui masker di udara, benda pribadi, peralatan rumah tangga yang terkontaminasi, menyentuh muka yang terinfeksi kuman bakteri. Pencegahan memberikan vaksin difteri. Yang ketiga, hepatitis. Hepatitis A disebabkan oleh virus hepatitis A. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B dan HPV. Gejalanya adalah mengalami gejala seperti flu, mual, muntah, demam dan lemas, berwarna pucat, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan. Menyebar melalui hepatitis A melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Pencegahan melakukan vaksinasi, mengurangi konsumsi alkohol, menjaga kebersihan sumber air, mencuci bahan
makanan harus dikonsumsi bersama kerang dan sayuran, serta buah-buahan. Nah, sekarang kelompok lain ada yang menanyakan? Ayo Pak. Mas Nuril silakan. Apakah penyakit paru termasuk penyakit menular? Penyebabnya apa? Apa penyebabnya? Penyakit paru. Ya, penyakit paru termasuk penyakit menular. Disebabkan karena jamur kulit dan kurang menjaga kebersihan tubuh. Nah, itu ya. Nah, beri aplaus ke kelompok 2. Terima kasih telah mendukung kembali. Berikutnya yang presentasi kelompok 3. Silakan maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang macam-macam penyakit tidak menular, penyebab, gejala, penanganan yang pencegahan. 1. Sariawan. Penyebabnya jamur Candida albicans. Untuk gejalanya, sensasi terbakar pada lidah, bagian dalam mulut dan tenggorokan berwarna merah, rasa tak nyaman saat menelan, muncul warna kemerahan dan rasa nyeri pada bagian mulut yang terdapat gigi palsu, rasa tidak nyaman dalam mulut, luka berwarna putih yang muncul di lidah, pendarahan ringan yang terjadi saat tergores. Dan untuk pencegahannya, berhenti merokok, membersihkan sela-sela gigi dengan dental floss atau benang gigi, merawat dan memeriksakan kondisi mulut ke dokter gigi, menjaga kebersihan mulut, membatasi konsumsi makanan dengan kadar gula tinggi, merawat dan menjaga kebersihan gigi palsu. 2. Osteoporosis. Penyebabnya tulang yang sudah tidak bisa memperbarui dirinya sendiri. Untuk gejalanya sakit punggung yang disebabkan oleh tulang belakang yang patah atau kolak. Menurunnya tinggi badan dari waktu ke waktu. Postur bungkuk, tulang mudah patah. Dan untuk pencegahannya, diet, olahraga, berjalan, mendaki, jogging, naik tangga, angkat beban, tenis, dansa, pola hidup sehat. 3. Diabetes. Penyebabnya kadar gula dalam darah yang berlebihan. Untuk gejalanya, peningkatan rasa haus, peningkatan frekuensi buang air kecil, mudah lelah atau rasa kelelahan terus-menerus, adanya gangguan penglihatan seperti pandangannya yang kabur, terjadinya infeksi pada tubuh terus-menerus yang umum terjadi pada bagian gusi, kulit maupun area vagina pada wanita. Penurunan berat badan yang tidak jelas apa penyebabnya. Kehadiran keton dalam urin. Keton adalah produk sampingan dari pemecahan otot dan lemak yang terjadi ketika tidak ada cukup insulin yang tersedia. Dan untuk pencegahannya, mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan rendah lemak, mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik, mengurangi waktu duduk diam terlalu lama seperti ketika menonton televisi, menghindari atau berhenti merokok. Nah, dari situ silakan kelompok lain yang menanyakan. Ada? Saya Pak. Mas Yusuf, silakan. Apakah penyakit jantung dapat diturunkan ke generasi penerus? Tidak, penyakit jantung disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat. Nah, itu ya. Ya, silakan beri aplaus ke kelompok 3. Silakan kembali ke duduknya. Nah, anak-anak, kira-kira jenuh nggak anak-anak sekarang ya? Jenuh ya? Untuk mengobati rasa jenuh kita, sekarang
sekarang kita ice breaking. Ya. Breaking cara bermainnya anak-anak. Dum tak prok. Nah, sekarang kelompok 1. Nanti ketika Fatih menunjuk kelompok 1, bilangnya semuanya dum. Ya, dum. Terus untuk kelompok 2 tak. Jadi kelompok 3 prok. Nanti yang penunjuk Fatih diingat-ingat apa itu kelompok 2? Kelompok 1 ketika Patri menunjuk kelompok 2, berarti kamu yang berteriak itu ya semuanya ya. Ketika Patri yang menunjuk prok, semuanya prok gitu ya. Nah, yang keras tapi yang semangat ya. Semangat. Siap, bisa dimulai ya. Go. Yuk lagi, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Yuk sekali lagi. Siap, yuk. Materi poster, untuk pengertian poster adalah sebuah alat yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Tujuannya poster dibuat dengan tujuan untuk dapat melihat banyak orang, sehingga maksud atau pesan yang terkandung dalam poster tersampaikan kepada orang yang melihat. Untuk ciri-cirinya poster, yang pertama menggunakan kalimat singkat, jelas dan padat. Kalimat yang digunakan merupakan kalimat padat, menyisipkan gambar yang menarik, memberikan ingatan yang kuat kepada mampu menarik orang untuk membaca. Isi informasi tidak penting ditempel di tempat umum atau tempat yang strategis. Berikut jenis-jenis poster. Yang pertama, poster niaga. Yang kedua, poster layanan masyarakat. Yang ketiga, poster kegiatan. Yang keempat, poster karya seni. 5, poster film. Nah, berikutnya langkah-langkah membuat poster. Langkah-langkahnya, yang pertama, dengarkan ya. Yang pertama, menentukan topik atau tema dan tujuan poster. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang ketiga, kalimat dalam poster singkat dan jelas. Untuk yang keempat,
kombinasi antara gambar dan tulisan menarik. Untuk yang kelima, warna yang digunakan selaras dan sesuai agar menarik. Terus jadi untuk refleksinya, penyakit menular dan tidak menular sama berbahayanya untuk diri kita, sehingga kita harus apa? Kita harus benar-benar menjaga kesehatannya. Jadi kesimpulannya apa, Nana? Kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan menjaga pola makan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, terus untuk sekarang tugas berikutnya untuk anak-anak silakan mencari poster. Jadi tugasnya anak-anak mencari poster. Carinya di mana? Di media atau buku LKS, ya. Di Google boleh, Pak? Di Google boleh, ya. Jadi di internet juga boleh, di media-media internet boleh, silakan dicari. Dan untuk berikutnya kita ice breaking lagi ya, Nana, ya. Untuk berikutnya silakan taruh dulu HP-nya, nanti saja dulu kita ice breaking dulu. Pak Tri akan tayangkan video, silakan berdiri semuanya. Nah, cari posisi yang bagus dulu, boleh silakan maju. Yo, siap. Diikuti ya. Diikuti gerakannya. 5, 4, 3, 2. Ikuti. Leputan. Nah, cukup, silakan duduk kembali. Kira-kira asik gak? Asik ya? Nah, sekarang untuk mengingatkan tugasnya tadi apa, Nana? Tugasnya mencari poster. Silakan dicari untuk dikerjakan di rumah ya.
itu dikerjakan di rumah dan nanti akan kita bahas di minggu depan. Ya anak ya, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mas Kenzo silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Kita maju siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Dan anak ya, sebelum Pak Tri akhiri, Pak Tri berpesan agar anak-anak selalu menjaga kesehatan. Dan caranya berolahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi. Mungkin itu saja dari Pak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah ini boleh istirahat. Beri aplaus untuk kita semua. Anak-anak istirahat.